apakah Reza lakukan ini dengan sengaja atau enggak? Kenapa? Karena dia bawa Christine Hakim ke lokasi. Gue tuh ngefans sama Christine Hakim. Gak semuanya itu tentang elu, Ji. Tapi kan gue tambah grogi, Nes. Ada Christine Hakim ngeliatin gue acting, Nes. Udah mah gue acting yang gak gitu-gitu banget, diliatin Christine Hakim, Nes. Waktu reading awal, belum sama pemain, masih sama pihak MD-nya, Gamila ngambil partnya Marissa, gue ngambil partnya Reza. Reading, kelar satu scene, Gamila bergumam. Kayak kenal tuh pembicaraan, karena itu beneran terjadi. Dan pada akhirnya ketika udah mulai, kayaknya kalau gue nggak salah 10 atau 2 minggu sebelum beneran syuting, mulai reading secara fisik. Terus, ini lucu sebenarnya, gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi gue dapat kabar Reza tuh nggak suka reading kayak gitu, gue dengernya. Oke. Nggak tahu benar atau enggak. Nggak suka reading tuh maksudnya gimana? Dia nggak suka reading gitu, nggak suka duduk dan reading untuk film. Gue dengernya. Oke. Terus, waktu pertama kali duduk ngomongin naskah, gue tuh gemeter. Kenapa? Jawab pertanyaannya Reza, iya. Jadi ada Luna, ada Reza. Sebenarnya pertanyaannya gue punya jawabannya semua. Tapi dia kan nanya lagi kan, nanya soal motivasi apa segala macam. Sampai akhirnya kayaknya gue juga sadar tangan gue gemeter dan Luna juga sadar tangan gue gemeter. Terus kita break dulu yuk. Terus Luna ngomong, keluar yuk Rez gitu. Terus mereka keluar, lama banget. Pas udah waktunya reading, mereka balik. Terus Luna giniin gue, terus Reza giniin gue, terus bilang kami udah sepakat akan membuat pekerjaan lu jadi lebih mudah, kata dia gitu. Jadi apa yang lu minta nanti kami lakuin. Terus belakangan gue tahu bahwa Luna tuh ngomong, Panji tuh deg-degan sama lu kayaknya. Dia kayak panik banget, tangannya gemeteran. Kita bantu yuk dia supaya dia tenang, katanya gitu. Akhirnya Reza nggak pernah nolak apa yang gue minta. Jadi reading hayu, reading yang sebenarnya dialognya dia dikit, tapi dia ada di sini itu juga hayu. Pokoknya rajin banget lah readingnya. Berarti gue lain kali pura-pura gemeteran aja. Gue nggak tahu ini bener atau enggak. Nggak mungkin lah, Nes. Lu kan Jedi udahan. Jedi. Iya. Tapi ya akhirnya dia nolong gue, readingnya enak. Gue tuh lebih khawatir juga sama komika-komika yang gue ajak main, yang grogi ketemu sama dia. Siapa aja? Afif itu bener-bener punya dialog sama Reza dan Luna. Gue takut Frozen, kan kadang-kadang pemain suka Frozen nih. Ini lucu tuh, gue juga ngalamin. Komika itu kalau komika yang jam terbang filmnya belum tinggi, ketika kita reading, biasanya kan reading kadang-kadang nggak selalu ketemu sama lawan main. Betul. Terus, wah lucu luwes. Begitu scene-nya mau di-take, bertemu dengan aktor papan atas, giginya beku. Betul sekali, lucunya hilang. Betul sekali. Ngomong. Betul sekali, itu juga gua khawatirin. Di Ghost Rider 2 si Erwin Belo. Ya, Ghost Rider 2 kan ada dia jadi supir ini kurir nganter ke Tatiana, kan jarak dia sama Tatiana ya semeter lah gitu. Langsung terus dia rahangnya kaku, nggak bisa ngomong. itu juga yang gue khawatirin terjadi. Kalau Regen ya udahlah ya, Regen udah. Tapi di film gue tuh ada Jupri, itu film pertamanya Jupri. Sementara Jupri tuh cukup esensial lah gitu di film tersebut. Terus harus ketemu Reza, harus ketemu Luna. Jadi gue minta untuk Reza dan Luna dan Marissa untuk mau reading sama mereka, biar mereka udah ice breaking sebelum syuting. Karena salah satu yang gue nggak pengen terjadi, dan gue belajar dari pengalaman penyutradaran gue sebelumnya adalah orang tuh nggak ngelotok dengan skripnya atau nggak tenang sehingga take-nya jadi berulang-ulang. Pemain-pemain gue tuh gue khawatir, walaupun nggak pernah terjadi pada akhirnya. Gue tuh khawatir tuh yang ini udah total, yang ini nih yang rusak. Jadi mesti take lagi dan take lagi gitu. Dan bikin yang lainnya tambah bete. Betul, termasuk kru. Ini susah banget sih kayak gini doang gitu. Akhirnya gue mengharapkan ice breaking-nya terjadi ketika reading, dan Reza, Luna, Marissa juga mau menyediakan. Dan akhirnya ketika syuting jadi lancar semuanya karena mereka udah nggak grogi, udah nggak takut. Dan Reza, Luna, Marissa juga ngebuka dirinya sama pemain-pemain gitu. Pede ya lu ngedirect mereka, Ji? Itu kan aktor-aktor. Oh, tidak dong. Tidak. Gue bilang berulang-ulang. Ini Pak Ipung nih. Ya dong. Ini udah legend. Reza dong, ya kan. Luna dan Marissa Anita. Ini semuanya well respected. Banget. Terus gue bilang, rasanya tuh kayak dokter yang baru lulus. Baru lulus kedokteran, ya. Baru lulus nih. Harus kerja di rumah sakit sama suster yang udah 15 tahun di rumah sakit gitu. Jadi setiap kali ngomong ke pasien, ya harusnya seperti itu.
betul kan ya suster gitu. Rasanya tuh kayak gitu, harus cross check ke suster karena dia 15 tahun di sini, gue baru lulus. Rasanya kayak gitu. Tapi gue juga nggak tahu, mungkin kapan-kapan mesti nanya sama pemain-pemainnya. Di lapangan tuh semuanya tuh sangat ngedukung gitu, sangat ngasih gitu apa yang diminta. Mungkin juga karena gue nggak punya kendala sama komunikasi ya. Kadang-kadang pemain juga suka bingung, ini maunya sutradara tuh kayak gimana sih gitu. Itu salah satu challenge terberat sutradara nggak sih menurut lo? Komunikasi. Iya, komunikasi gue yakin. Dan siapa yang waktu itu pernah bilang sama gue, Mbak Dewi kalau nggak salah, bilang sama gue, salah satu produser ya. Dewi Umaya. Iya, bilang sama gue, tapi lu nggak punya masalah dalam komunikasi, kayaknya sih lu akan baik-baik aja. Dan gue rasa itu juga, kalau bisa jadi aset gue sebagai sutradara emang itu doang aja. Gue kalau ngomong jelas gitu. Iya. Iya, nggak ada kendala dan iya. Ya baik-baik aja. Itu sih krusial gue rasa sih, komunikasi, leadership gitu ya. Kayak mengatasi rasa nggak enakan sama orang, kadang harus ada tega-teganya dikit-dikit kayak gitu emang. Iya betul. Itu modal banget sih menurut gue. Gue ada satu, ini gue nggak tahu Marisa mengizinkan gue ngomong gini atau enggak, tapi moga-moga Marisa tidak marah. Kamu kan orang baik, Marisa. Marisa ada satu scene berat banget sebenarnya. Marisa Haq. Bukan dong. Marisa Anita. Marisa Haq. Referensi. Lawas sekali. Iya. Dia ngambil, ada scene yang berat banget ini, salah satu golden scene-nya dia. Terus dolly track-nya itu di atas karpet kelihatannya atau apa, sehingga sambungannya itu kayaknya nggak oke. Deg gitu. Klek gitu. Terus gue bilang, minta lagi ya, ini masalah ada di sini. Marisa dari take 1 udah brilian. Udah brilian banget. Udah keluar semuanya. Aktor tuh kalau udah bagus tapi kendala di teknis tuh bete sih pasti. Betul. Gue tuh ngerti sudut pandang yang percaya bahwa take jangan banyak-banyak. Yeah. Karena ada juga sudut pandang yang kayak David Fincher kan bisa 20-30 kali. Anggi Umbara jauh-jauh lu David Fincher. Bagus, iya Anggi Umbara juga. Tapi kan David Fincher nggak nonton, jadi mungkin nggak kesel sama pernyataan ini. Gue ngerti, karena ada beberapa hal yang benar-benar genuine aja. Dan kalau diulang terlalu lama, udah nggak segenuine itu. Terus Marisa, terus take berulang-ulang, udah dibenerin, masih bunyi. Udah dibenerin, masih bunyi. Sampai dia bilang, Panji, fix this problem now. Terus, ayo guys, kita pastiin sebelum kita take ini bunyinya nggak ada. Dia masih dalam. Iya, dia masih jaga maksudnya. Panji, fix this problem now, kata dia. Iya. Kalau gue digituin Marisa Anita, gue pulang sih. Pak Ipung titip ya. Saya udah pesen gokar nih. Tapi yang brilian ya, untuk itu mungkin take-nya jadi berapa ya? Mungkin 6. 6 untuk scene yang sangat berat. Tapi setiap take selalu bagus. Gila, I admire the strength from my casts. Karena ketika dibutuhkan mereka deliver. Ada banyak hal-hal yang sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya ini kondisinya nggak ideal banget. Marisa Anita sih gila sih, gue juga pengen banget sih bisa kerja sama dia. Iya, bahwa dia butuh 3 jam untuk ngomongin soal role dan film aja, itu menandakan sesuatu gitu. Persiapannya lebih tinggi. Dan Reza juga baru pertama kali main film sama Marisa, Luna juga sama Marisa. Ya, karena Marisa memang dikit sih. Iya. Dia selektif banget soalnya. Iya, di antara 3 film itu, di 3 cast itu, semuanya tuh sama-sama saling ngebaca gitu. Tapi mereka nemu cara untuk bisa kerja dengan sangat baik aja. Kan lu kayaknya kalau lihat di konten-konten lu, gua nggak tahu ini pencitraan seolah-olah apa memang begitu ya, karena lu content creator. Saya itu. Kan kayaknya situasi syutingnya tuh fun gitu, menyenangkan gitu. Content creator. Iya. Itu sesuatu yang lu rancang dari awal bahwa lu cita-citakan, at least gue harus bikin situasi syuting gue itu fun, menyenangkan gitu, untuk nggak stressful buat everyone including myself, atau that's just the way it is karena you just being you gitu? Enggak. Mana yang dirancang? Gue desain. Lo desain? Ya. Gue ingin semua orang happy di situ. Jadi makanya gue bilang sebenarnya, tapi nggak semua orang gue kasih tahu. Siapa yang gue kasih tahu ya? Dan kayaknya sih nggak pernah diwawancara. Gue bilang sebenarnya jadi sutradara tuh buat gue capek banget. Bukan buat lu doang sih, lu nggak usah merasa spesial gitu. Bukan semua itu. juga capek. Enggak, bukan itu. Buat gue capek banget karena ketika lagi nggak syuting, lu ngelawak. Gue ngelawak, betul. Iya. Jadi lagi nggak on cam, ngelawak. Iya. Lagi on cam menjadi sutradara gitu. Iya.
Karena gue menghibur semua orang, memastikan supaya semuanya menyenangkan gitu. Jadi gue desain itu. Berarti lain kali lo harus punya resident comedian yang kerjanya ngelawak. Iya, sebenarnya salah satu alasan penentuan beberapa kru tuh karena gue sadari orang-orangnya juga lucu. Yari salah satunya. Ada banyak lah. Tapi gue nggak bisa ngomong di kamera. Tapi ada beberapa kru yang kehadirannya tuh bener-bener bikin suasana tuh jadi cerah aja gitu. Tapi gue memang mendesain supaya orang tuh senang semuanya gitu. Kenapa nggak boleh disebut? Gue sebut ya. Emang kenapa harus disensor? Karena ada satu kru besar yang kalau ada banci tuh happy banget. Happy banget kalau ada banci, jadi bercanda mulu gitu. Jadi kalau di support, ini ada banci nih, itu jadi happy gitu, ketawa-ketawa mulu, godain mulu gitu. Jadi lu suka bebancian juga biar dia seneng? Bukan gue, sih ada beberapa kru lain yang bebencongan, karena menghidupkan suasana. Iya, tapi emang didesain untuk menyenangkan. Comedy consultant lu siapa sih? Oh, comedy consultant gue 2 orang yang sama-sama baru jadi comedy consultant. Barry William sama Abdur Arsyad. Gimana cara mereka membagi tugasnya? Awalnya mereka nggak ngebagi tugas. Awalnya kan gini ya, Barry itu mau belajar jadi comedy consultant, nggak nyaman sendirian. Abdur kemudian bilang dia tuh pengen lebih dalam di perfilman. Dan salah satu role yang akhirnya dia mau coba sebelum nulis nih waktu itu adalah menjadi comedy consultant. Soalnya itu comedy consultant di lu sama comedy consultant di Susah Sinyal Series duluan mana ya? Nggak tahu itu kapan. Kayaknya duluan Panji ya? Iya. Nah jadi mereka berdua ini bareng karena kalau sendiri deg-degan, mesti ngarahin adegan Reza komedi pula gitu kan, ngarahin Reza pula. Jadi mereka bareng-bareng selalu. Mereka diskusi soal gimana cara ngomongnya, lu yang ngomong ya, dia yang ngomong gitu. Lu yang ngomong ya, iya lu yang ngomong gitu. Jadi dan kadang-kadang mereka nggak bagi 2. Ada yang lagi di lokasi ngerjain scene, ada yang prepping untuk scene selanjutnya gitu. Itu sering terjadi. Lagi ngambil yang sama Reza Luna, dibimbing sama misalnya Abdur. Di belakang Jupri sama Boah lagi reading, dibimbing sama Bari gitu. What was the most stressful moment sepanjang produksi? Oh wow. Gue kan nggak pengen main sebenarnya. Tapi lu berapa scene sih? Gue lupa ya. Berapa belas kayaknya. Nggak terlalu banyak juga. Lu tanya dong jumlah scene gue di CTS 2. Berapa? 71. Wow. Ya, lu juga Iya kan, gimana Ji? Iya, betul. Itu ini kan IP yang membutuhkan kehadiran Anda. Iya, betul. Ya nggak banyak lah, segitulah. Iya, tapi ada 3 harian ya, 3-4 hari kali ya. 4 hari betul. 4 hari ya. Tapi ada satu yang bener-bener scene yang berat lah, scene yang pivotal moment di filmnya. Turning point lah ya. Iya, yang membutuhkan kehadiran gue juga. Karena gue tuh susah banget untuk ngebelah palanya. Iya betul. Kalau lagi main. Kalau jadi ngedirect karena gitu. lu nggak ada co-director. Lo kan ada Meira. Oh iya. Kalau lu nggak ada co-director. Nggak ada. Iya. Jadi susah banget untuk ngebelah itu. Jadi gue udah gue tanda-tandain tuh hari itu. Udah gue tandain banget. Dan pada akhirnya I think I gave my best. Tapi kalau misalnya lu komparasiin kami berempat ada dalam satu scene, jadi belang sendiri gitu. Karena jadi gue nggak. Otak lu kepecah. Dan juga iya otaknya kepecah dan nggak mungkin secara kemampuan acting juga nggak sama kan. Tapi kan kalau betul. Itu tapi kan bias. Kalau gue fokus kan gue mungkin bisa deliver lebih gitu misalnya. Dan gue udah berusaha untuk melakukan sebaik mungkin, terutama karena pemain-pemainnya juga ngasihnya tuh enak gitu. Acting is reacting lah. Betul. Pasti ngebantu banget bahwa mereka bagus tuh ngebantu banget. Iya. Dan untuk yang nggak paham, kadang-kadang orang yang nggak bisa acting atau masih tipis-tipis actingnya, jadi lebih mudah untuk percaya dia ada di situasi itu. Kalau lawan mainnya tuh pol-polan 100%. Mudah banget untuk percaya bahwa gue tuh adalah karakter itu. Pasti mereka akan sangat membantu lu. Di saat yang bersamaan lu sangat mengganggu mereka kayaknya sih. Betul karena kan seorang feedback ya kan? Betul. Dan mereka total banget. Ada satu adegannya, kayaknya gue cerita juga bahwa adegannya Reza tuh marah sama gue, karakternya Reza tuh marah sama gue. Tapi ini lagi ngambil covernya dia. Lu tuh temen kantornya dia? Sahabatnya dia. Oke, kalau Soleh tuh siapa? Bosnya kami. Oh, bos kalian. Oke. Terus
Dia lagi marah, tapi karena ngambil covernya dia, gue tuh nerima di bawah. Saya kan aktor yang suka bantu ya. Bantu sini ini gitu. Kan ada kan juga pemain-pemain yang kalau gue nggak di layar mah gue nggak perlu ada gitu. Tapi dia tuh ngasih total banget sehingga guanya selesai sini tuh gemeter. Karena mungkin karena saya baper ya, karena saya Gemini. Tapi dia juga pol-polan gitu. Sampai selesai tuh gue balik ke kursi sutradara kan, gue pengen lihat hasilnya. Pas gue balik tuh gue nangis. Terus ada Arya kan. Kan lu emang cengeng tapi. Iya memang gue cengeng. Terus ada Arya. Arya terus ngomong, kedengeran sama gue. Kak, dia manggil Reza. Arya Ibrahim. Gue kira Arya Novrianus. Kenapa ada Arya Novrianus? Iya, gue kan nggak tahu. Arya Ibrahim, sorry, manajernya Reza. Iya. Kak, gitu dia manggil Reza. Reza ngelihat gue terus disamperin terus dipeluk sama dia. Soalnya dia pol-polan banget. Tapi pada akhirnya bisa ngelewatin scene itu. Walaupun kalau gue lihat-lihat, gue ngerasa masih jomplang nih. I don't really like it. Tapi ya, it's the best that I can give gitu. Itu yang paling stressful, itu yang paling berat sekali. Iya sih. Tapi nggak tahu ya. Setuju sih gue. Gue nggak tahu apakah Reza lakukan ini dengan sengaja atau enggak. Kenapa? Karena dia bawa Christine Hakim ke lokasi hari itu. Terus gue tuh kan ngefans. mereka memang deket, satu manajemen juga, betul. wajar dong. Iya, gue tuh ngefans sama Christine Hakim. Gak semuanya itu tentang elu, Ji. Tapi kan gue tambah grogi, Nes. Ada Christine Hakim ngeliatin gue acting, Nes. Udah mah gue acting yang gak gitu-gitu banget, diliatin Christine Hakim, Nes. Berasa dijudge ya? Dihakimi, berasa dihakimi. Tapi ya Bu Christine mah baik-baik aja ya. Cuman tuh nambah tekanan aja. Jadi pas hari itu lewat, lega banget. Itu tuh, itu hari, itu momen paling stresnya gue. Iya sih, karena kalau kita ngelihat kita kan, kita ngejudge-nya juga bingung ya. Maksudnya ini selalu ngerasa belum kan. Gue juga kemarin gitu kayak, belum, enggak udah aman sih. Mei bilang, enggak udah, enggak jelek gitu. Kayak kita ngelihat kita sendiri terutama gitu, enggak happy aja gitu. Terutama kalau untuk konteks gue adalah ketika momen komediknya ada di gue. Ngerti nggak? Jadi udah masih itu tentang gue. Kalau gue lebih di drama sih, yang gue sering nggak puas. Iya, gue di komediknya. Ada satu adegan, nanti ditonton, ini bukan spoiler kok. Cuman adegan buka pintu dan menyapa mereka. Oke. Di skripnya tuh membutuhkan komedik, dan memang udah lucu, skripnya udah lucu. Tapi pas lihat, nggak nyaman. Gue minta tolong, Abdur sama Bari bantu gue dong ngasih gue sapaan ketika gue buka pintu. Hai, Nanu gitu. Itu take-nya berulang-ulang hanya karena gue ngerasa, nih yang lucu yang mana sih, kok nggak lucu-lucu gitu. Akhirnya mana yang paling lucu? Akhirnya, gue minta tolong Abdur sama Bari untuk nentuin mana yang menurut mereka paling oke. Ya udah kita jalan sama itu. Karena gue nggak bisa memutuskan. Iya. Ya, pokoknya itu stres banget lah. Bias ya? Iya. Nggak takut. Justru gue takut nggak objektif. Nggak punya kemampuan untuk objektif gitu. Padahal kan memang yang dibutuhkan subjektivitasnya gue. Iya. Nah, jadi ya susah lah. Akhirnya gue minta tolong Abdur sama Bari untuk milih. Terus the whole experience gimana after taste-nya? Bikin kapok, bikin pengen lagi? Sebenarnya bikin pengen lagi. Tapi lu pindah ke Amerika gimana? Ya kan saya kan belum punya duit di sana, Nes. Dibayar masih $15 sekali manggung. Gue kalau misalnya ada tawaran, halo Panji, mau nulis dan nyutradara dan main lagi nggak? Duitnya berapa? Pulang saya pulang untuk ngerjain. Saya butuh duit. Di Amerika nggak ada duit saya. Jadi gue sebenarnya masih ngebuka pintu itu, bukan hanya karena tentu gue butuh uangnya, tapi karena menyenangkan ya. Bukan cuma itu. 3 premis yang gue waktu itu setor masih belum diambil, ada. iya. Dan akhirnya disepakatin mau ngerjain satu lagi. Satu itu dengan edukasi. Satu ini justru yang menurut gua ini tuh film yang sangat gue belum boleh bocoran. Maksudnya diceritain, iya. Udah boleh atau belum? Sebenarnya gambaran umumnya bisa. Soal role reversal dalam rumah tangga. Gua tuh suka sekali dengan gagasan ayah rumah tangga. Gua tuh mendukung gagasan ayah jadi ayah rumah tangga dan ibunya yang kerja. Film itu tentang itu sebenarnya. Tentang menjadi ayah yang clueless. Kemarin apa sih? Kevin Hart ya? Ada film soal dia jadi ayah rumah tangga yang dikasih kebebasan liburan apalah gitu-gitu. Betul. Dia 2 kali bahkan. Dia What to Expect When You're Expecting juga kan ada dia juga kan. Dia sama Chris Rock. Itu tentang hal yang sama. Tapi gue tuh kan selalu gampang emosi kalau nonton film yang ada hubungannya sama ayah anak. Jadi gue pengen punya karya itu juga. Iya. Itu baru yang benar-benar personal banget mungkin sebenarnya. Walaupun Mendarat Darurat itu juga sangat dekat. Sangat dekat. Karena ada banyak dialog di film itu beneran kejadian dalam dunia nyata. Antara lu sama Gamila? Betul. Jadi ada satu adegan pembuka tuh dialog debat antara karakternya Marissa Anita dan karakternya Reza Rahadian di mobil. Suami istri. Iya, terus waktu reading awal belum sama pemain, masih sama pihak MD-nya, Gamila ngambil partnya Marissa, gue ngambil partnya Reza. Reading, kelar satu scene, Gamila bergumam,
kayak kenal tuh pembicaraan karena itu beneran terjadi. Dan ada banyak momen-momen di situ bener-bener datangnya tuh dari Sorry, kok belum ada case udah reading tuh gimana dah? Iya kan intinya dalam pengembangan naskah di PH yang sebelumnya, di PH yang dekat sama lu kan kadang-kadang cerita tuh dibebasin. Kenapa harus disensor? Sebut aja kali. Iya. Star Vision. Iya, Star Vision. Itu kan kebebasan Pak Polres dalam menulis naskah tuh tinggi sekali gitu. Nah, kalau di MD? Diawasin, dijaga gitu. Maksudnya tadi proses apa tuh? Gue nggak familiar sama proses. Iya, jadi abis ngerjain kayaknya itu draft 4 atau terus draft dirasa, di-act outin gitu? Dibacain bareng-bareng. Dibaca gitu. bareng-bareng? Iya, ada orang-orang MD juga. Terus kita diskusi soal gimana caranya biar lebih concise gitu, lebih rapet gitu-gitu. Menarik. Yeah. Menarik menurut gue, karena emang beda kadang-kadang kita nulis sama di dialogin tuh bacain beda. Iya. Dan menurut gue tuh ternyata butuh itu juga. Butuh untuk dibantu soal penulisan gitu. Dan itu yang waktu itu MD coba untuk provide juga. Dan waktu lagi reading itu, si Gamila tuh beberapa kali tuh, aku tahu nih dialog nih. Ya karena itu terjadi dalam diri. Pokoknya ntar lu kalau nonton Mendarat Darurat, ada dialog-dialog yang sekiranya menarik atau sekiranya lucu atau sekiranya dekat gitu, karena emang beneran terjadi. Atau sekiranya Panji nggak cukup pinter untuk nulis ini, pasti ini. Iya. Dari masa sih itu datang dari Panji? Oh, itu datang dari kehidupan nyata itu, yang gua ambil plek-plekan. Tayang tanggal berapa, Ji? 8 September. 8 September. Waduh, gila nih bulan September ini bulan yang sangat penuh dengan film. Iya dong. Indonesia ya? Film Indonesia seru banget. Banyak film keren. Yeah. Lebih optimis kali ini atau tetap rendah hati dulu atau gimana? Gue sebenarnya ada di titik dimana menurut gue ini lagi ngomongin laku atau nggak laku. Iya, laku nggak laku, betul. Iya. Mau mastiin aja. Gue tuh ada di tahap dimana yang gue incer adalah orang yang bilang bahwa bagus ya nih film. Pengakuan gitu. Dulu. Iya. Biar lu sebagai orang yang berkarya happy gitu. Iya. Berapapun hasil angka penontonnya. Gue bahkan ada di tahap waktu pandemi ya, gue sempat ditanya, lu mau tayang di bioskop atau tayang di OTT? Kata gue nggak sabar pengen orang lihat sebanyak-banyaknya lihat. Jadi gue kalau misalkan lebih cepat di OTT, gue sih di OTT nggak apa-apa. Tapi seperti yang lo tahu, MD sangat teliti dalam tanggal rilis. Akhirnya ditunggu-tunggu dan akhirnya ketemu juga. Karena buat gue yang penting orang ngelihat, berapapun penontonnya terserah. Itu mah duitnya MD sebagai pemodal film. Yang udah percaya sama lo ya? Enggak, soal banyak atau dikit tuh di tangan mereka. Makanya gue nggak enak untuk punya kuasa soal udah di OTT aja gitu. Ini kan duit dia gitu. Berarti aim lo adalah kali ini recognition lah ya. Pengakuan penonton happy, nontonnya penonton suka, penonton puas. Itu dulu ya? Iya. Karena walaupun gue nggak mau untuk mengakui, kayaknya emang gue tuh senengnya tuh genre romcom gitu. Kenapa lu nggak mau mengakui? Nggak tahu kan. Kayaknya lebih enak untuk body cup movie gitu. Tapi I've always like romcoms gitu. Iya. Apa sih? Kayaknya kalau mau berkarya tuh harus jujur, jangan bohongi diri sendiri. Romcom ya romcom aja. Emang kenapa sih? Gue juga bikin film begitu-gitu aja. Iya, nulisnya juga jauh lebih menyenangkan di gua. Karena I do like romcoms gitu. Jadi gue berharap orang ketika ngelihat, ini oke sih gitu. Ini si Panji bagus. Karena menurut gue partikelnya juga lucu menurut gue ya. Mungkin nggak bagus. Lucu sih, lucu. Tapi lucu gitu. Bahkan lebih lucu daripada Tak Kenal Lama Kata Sayang. Enggak, itu sudah pasti. Enggak, tapi karena sampai sekarang gue masih ngerasa itu film lucu banget partikelir gitu. Kalau nggak bagus atau enggak ya itu terserah orang ya. Tapi filmnya lucu. Nah ini kalau di sini gue berharapnya orang bisa bilang bahwa ya udah ini film yang enak banget tuh ditonton di bioskop. Gitu. Dan lu udah nonton versi finalnya? Udah. Yang udah semuanya jadi siap tayang udah? Udah. Terus how was it? I love it. You love it? I love it because gue lagi-lagi mungkin orang nggak suka gue ngomong gini, tapi gue enggan untuk take credit terhadap apa yang terjadi di film. Karena nanti lo akan tonton, terus lo ngeliat si Marissa mainnya begini, Luna mainnya begini, Reza bahkan mainnya begini. Gambarnya bahkan seperti itu. Lu harus tahu bahwa itu mereka yang provide gitu. Ada banyak hal-hal kecil yang mereka berikan lebih dari naskahnya gitu. Gue kadang-kadang ngelihat ada satu momen di mana Luna ngasih tambahan sesuatu yang membuat itu jelas banget kayak keluar dari kepala orang yang resah, bukan dari baca naskah gitu. Terus sebagaimanapun kita ketika nulis naskah selalu merasa ini bagus nih, tolong jangan diutak-atik. Pada kenyataannya ketika diambil sama pemainnya tuh ngasih lebih bagus daripada yang tertulis di situ gitu. Jadi mungkin kontribusi gua jalan setengah gitu, sisanya tuh adalah pemain-pemainnya, dan gue seneng banget sama hasilnya.
Senang banget. Moga-moga orang juga. Amin. Nggak sabar. Moga-moga lu juga. Amin. Pasti. Iya. Thank you, Panji. Gue butuh pengakuan Ernest. Terima kasih. Sama-sama. All the best. Sama-sama, thank you. Good luck. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan obrolan hari ini. Jangan lupa Mendarat Darurat tayang di seluruh bioskop Indonesia tanggal 8 September. Betul. Ya. Nanti gue kesini lagi ya. Untuk Mendarat Darurat 2 dan Mendarat Darurat series. Thank you udah nonton In Frame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema featuring Panji Pragiwaksono. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!